Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, anak-anak kelas 4 SD Negeri 2 Kebogora yang Pak Guru cintai. Hari ini semuanya sehat ya? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan serta kemudahan dalam mencari ilmu. Baik anak-anakku, untuk hari ini kita akan mempelajari pelajaran agama Islam. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan doa kita akan diberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Allahumma amin. Baik anak-anakku, untuk hari ini kita akan belajar tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, siapa sih Allah itu? Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita satu-satunya, di mana tidak ada Tuhan lagi selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah salah satu dari rukun iman. Nah, kalian tahu rukun iman ada berapa? Ya, rukun iman ada 6. Rukun iman ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam atau yang terakhir itu adalah iman kepada qada dan qadar. Jadi rukun iman ada 6. Yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima kepada hari akhir. Dan yang terakhir, yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar Allah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu rukun iman yang pertama. Lalu bagaimana sih kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala? Sementara kita harus iman. Apa sih iman itu? Iman adalah percaya di dalam hati, melafalkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Ketika kita percaya kepada Allah, kita harus mengakui dengan lisan. Jangan hanya di dalam hati saja, tetapi kita harus mengucapkan dengan membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu berarti sudah mengucapkan keyakinan bahwa kita percaya kepada Allah. Kemudian mengamalkan dengan perbuatan, yaitu dengan beribadah yang rajin. Sholat, zakat, puasa, haji, dan seterusnya. Baik, bagaimana cara kita untuk mengenal Allah? Bisakah kita mengenal Allah? Jawabannya, pasti bisa. Nah, lalu bagaimana caranya? Kita bisa mengenal Allah lewat yang pertama, alam semesta ini. Alam semesta itu adalah ciptaan Allah. Kita bisa melihat-lihat sambil berpikir-pikir. Kemudian lewat Al-Quran. Sudah tertulis di dalamnya. Kemudian ada Asmaul Husna. Oke, nanti kita bahas bersama-sama satu persatu ya. Sekarang kita mengenal alam semesta. Siapakah pencipta alam semesta? Alam semesta, bumi, langit, bulan, matahari, bintang, tanaman, hewan, manusia, batu, tanah, dan seterusnya. Siapakah yang menciptakan? Apakah ada dengan sendirinya? Tentu tidak. Pasti ada yang menciptakan. Manusia. Bisakah manusia menciptakan bulan? Tidak. Lalu siapa yang bisa menciptakan bulan? Pasti ada kekuatan yang sangat dahsyat, yang sangat hebat, bisa menciptakan bulan, matahari, bintang, dan lain sebagainya. Nah, siapa itu yang menciptakan? Tentu saja Allah Subhanahu wa taala, Tuhan satu-satunya kita. Apakah mungkin jika ada Tuhan yang lebih dari satu?
2 atau 3? Tentu saja tidak. Coba bayangkan, misalkan di dalam sekolahan atau di dalam suatu kelas ada guru 2 saja. Ketika menyuruh siswa untuk mengerjakan, pasti akan berebut. Misalkan guru 1 memerintahkan kalian untuk coba kerjakan halaman 4. Guru 2 memerintah, coba kerjakan halaman 7. Nah, kamu milih yang mana? Bingung kan? Apalagi dunia. Kalau Tuhan 1 mengatakan, matahari berjalan dari utara ke selatan. Sementara Tuhan 2 mengatakan, matahari berjalan dari barat ke timur. Tabrakan di tengah-tengah. Sudah pasti hancur alam semesta ini. Maka dari itu, kenapa kok alam semesta ini berjalan dengan teratur? Sudah jelas. Karena Tuhannya hanya 1. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melihat ada benda mati, di sini ada gambar. Apa saja benda mati itu? Ada kursi, meja, buku, dan lain sebagainya. Lalu kalian bertanya, loh Pak Guru, kursi kan buatan manusia? Iya, kursi memang buatan manusia. Tetapi, coba kamu ingat, kursi dibuat dari apa? Dari pohon. Pohon yang membuat siapa? Apakah manusia? Tentu tidak. Manusia hanya mengolah ciptaan Allah menjadi bentuk-bentuk yang mereka gunakan, yang bermanfaat bagi mereka. Contohnya, pohon dirubah menjadi ada kursi, ada rumah, ada buku. Pada hakikatnya, pohon adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seterusnya. Kemudian gambar yang sebelah kanan. Apa saja ya benda hidup itu? Benda hidup ada banyak sekali. Ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia. Mereka siapa yang menciptakan? Tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin hewan menciptakan hewan yang lain. Tidak bisa. Apalagi hewan menciptakan pohon. Tidak bisa. Manusia menciptakan pohon, tidak mungkin. Maka siapa yang menciptakan? Itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku, selanjutnya kita bisa mengenal Allah lewat Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran itu sudah tertulis dengan jelas bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Di sini mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Itulah Allah Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Tuh, dalam Al-Quran sudah jelas dikatakan bahwa Allah lah Tuhan kita. Baik, selanjutnya anak-anakku, kita akan membahas bagaimana cara mengenal Allah lewat Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya ada 99. Kamu bisa melihat di dalam Al-Quran, di halaman paling depan atau di halaman paling belakang. Di situ ada tertulis Asmaul Husna yang biasa kita baca setiap hari Jumat. Bagaimana kita mengenal Asmaul Husna, Allah dari Asmaul Husna? Nah, untuk kali ini kita akan membahas 3 Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Basir. Ini tulisan Arabnya. Kamu siapkan alat tulis-tulis yang penting-penting ya. Kemudian Al-Adil. Ini Arabnya. Kemudian Al-Azim. Ini Arabnya. Apa itu Al-Basir, Al-Adil dan Al-Azim? Kita bahas selanjutnya. Al-Basir. Artinya adalah Allah Maha Melihat. Di dunia ini tidak ada yang bisa luput dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kamu mau bersembunyi dimanapun, mau di mana saja, tetap terlihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika kita bersembunyi di dalam lubang semut yang gelap pun, tetap akan terlihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu maha melihat. Lalu bagaimana cara kita meneladani sifat Allah Al-Basir? Yaitu dengan selalu mengintrospeksi diri menjadi lebih baik. Kita cari kesalahan kita. Apa saja salah saya? Maka kamu perbaiki kesalahanmu itu. Insya Allah kamu akan menjadi lebih baik. Kemudian selalu menjalankan aktivitas yang baik dan tidak sia-sia. Lakukanlah segala sesuatu yang baik. Jangan pernah melakukan sesuatu yang buruk. Contohnya melakukan hal yang baik. Ada duri di jalan, kamu singkirkan. Ada batu besar di jalan, kamu singkirkan. Ada orang yang sedang kesusahan, kamu tolong. Ada temanmu yang kesakitan, kamu tolong. Ada yang tidak berangkat karena sakit, jenguklah dia. Itulah melakukan hal-hal yang baik. Untuk siswa yang baik, lagi seperti contoh, kamu belajar. Belajar itu baik atau buruk? Baik. Belajar untuk kepentingan kita sendiri. Bukan untuk Pak Guru, bukan untuk orang tua, tapi untuk diri kita sendiri. Kemudian jangan terlalu bersifat rahasia, karena Allah maha melihat. Tidak usah mencari-cari rahasia, tidak usah menyembunyikan rahasia. Karena Allah pasti maha melihat. Kemudian sifat al-adil, Allah maha adil. Kita cara meneladani Allah maha adil adalah yang pertama menjauhi segala dosa, terutama dosa besar, yaitu mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu syirik? Syirik adalah menyekutukan Allah, mengakui adanya Tuhan selain Allah. Itu namanya syirik. Dan syirik itu adalah dosa yang sangat besar, dimasukkan ke dalam neraka selamanya. Kemudian cara meneladani yang kedua adalah bersikap adil, baik kepada diri sendiri maupun kepada sesama makhluk. Hewan, tumbuhan, manusia, semuanya kita harus bersifat adil, karena Allah itu adalah maha adil. Kemudian yang ketiga, menyadari akan pentingnya mempunyai sifat adil, dengan pengharapan membuat diri semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu maha adil. Tidak ada yang salah dari hakim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berbuat baik pasti akan dibalas dengan kebaikan. Dan orang yang berbuat tidak baik pasti akan dibalas dengan siksaan. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin orang yang bersifat baik, orang yang berbuat baik, tapi malah dibalas dengan dosa atau dengan siksa. Tidak mungkin. Kemudian sifat Allah yang ketiga yang kita bahas hari ini adalah Allah Maha Agung atau Al-Azim. Allah itu Maha Agung. Buktinya apa? Bisa menciptakan alam semesta, menjaga alam semesta agar tidak saling bertubrukan, menjaga alam semesta agar teratur. Matahari berjalan dari timur ke barat, bulan ada di malam hari, bintang ada di malam hari. Bintang adanya di langit, tidak di bumi. Coba kamu bayangkan bintang jatuh ke bumi, ya, sudah pasti hancur buminya. Karena ada bintang yang lebih besar dari bumi. Itulah Allah, menjaga keteraturan alam semesta. Maka Allah Maha Agung. Cara meneladaninya adalah yang pertama menjaga lingkungan alam yang sudah diciptakan Allah. Allah sudah menciptakan alam, kita hanya menjaga dan melindungi, jangan merusak. Buang sampah di tempat sampah, bukan di tempat yang lain. Ada tanaman yang layu, kamu siram, itu menjaga lingkungan alam. Kemudian selalu meyakini akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu yakin dengan cara memandang alam, berpikir, siapa ya yang menciptakan alam ini? Oh, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala.
saya bisa berjalan, siapa yang membuat saya berjalan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja suatu ketika Allah mengambil kemampuan kita. Allah mengambil nikmat yang telah Dia berikan. Bisa saja karena itu adalah milik Allah. Kita tiba-tiba tidak bisa berjalan, tidak bisa melihat, tidak bisa merasakan, bisa. Oleh karena itu, selama kita masih bisa berjalan, masih bisa melihat, masih bisa mendengar, selalu meyakini kebesaran Allah dan selalu mensyukuri nikmat Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian menjaga diri dari sifat sombong, karena segala sesuatu yang kita miliki adalah milik Allah, bukan milik kita. Bolehkah kita sombong dengan titipan Allah? Tidak. Seperti contoh misalkan, Pak Guru meminjamkan uang 10.000 kepada Tony. Bolehkah Tony sombong kepada teman-temannya bahwa dia mempunyai uang 10.000? Tentu saja tidak, karena uang itu adalah hakikatnya miliknya Pak Guru. Oleh karena itu, marilah kita mengamalkan ketiga asmaul husna ini dengan sebaik-baiknya. Sekian dari Pak Guru. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.